Jumpa lagi sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, bergas waras, sehat seger waras, ayom ayem tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada konten berikut ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa para pemirsa, baik melalui YouTube community maupun melalui komentar, mengenai seputar lampor dan suara ketuk pintu yang saat ini menghebohkan dunia maya, terutama di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma zalami illa bi ilmihi. Ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum. Ilah, keranda. Sum. Saya memang tidak langsung merespon untuk pertanyaan ini. Saya biarkan dulu gempar ya, orang memberikan komentar di berbagai media sosial. Saya ingin melihat seperti apa orang-orang bereaksi terhadap peristiwa ini. Dan saya sendiri sebenarnya sudah melakukan suatu analisa, melakukan suatu pengamatan, baik melalui lahir maupun pengamatan batin. Dan tentu saja apa yang saya amati ini juga saya cross-check dengan berbagai informasi yang ada, kemudian dari penelusuran melalui browsing, bahkan saya kompilasikan dengan berbagai pengalaman waktu saya masih kecil dulu, karena saya dulu akrab dengan Sungai Progo waktu masih kecil, dan di situ sangat familiar sekali dengan cerita soal lampor ini. Ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan di sini, dan saya menganggap vlog ini penting saya buat karena ada beberapa alasan yang mendasari. Terus terang, jujur saja, saya bukan ingin memanfaatkan berita viral ini sebagai konten vlog dengan maksud untuk mengejar jumlah viewer. Terus terang, saya viewer berapapun saya tidak masalah, karena ibaratnya ya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan berguna, walaupun untuk hanya sedikit orang tidak masalah. Tetapi setidaknya apa yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang sifatnya itu membesar-besarkan masalah atau membuat persoalan sepele, persoalan kecil tetapi dikemas sedemikian hebohnya supaya ikut-ikutan viral dan memiliki keuntungan dengan jumlah penonton tentunya ya. Tidak seperti itu. Saya bukan tipikal orang yang seperti itu untuk mengejar target viewer ya. Saya lebih baik apa adanya saya sampaikan, walaupun tanpa penonton, walaupun tidak menarik, tapi kalau memang fakta dan kenyataannya seperti itu ya tidak masalah. Tapi apa yang saya sampaikan tetap memegang prinsip atau kaidah spiritual Jawa, yakni ilmu spiritual Jawa itu bukan berdasarkan sekedar keyakinan, apalagi hanya berdasarkan halusinasi.
Meskipun banyak yang saya lihat di berbagai pendapat dan komentar orang tentang lampor, tentang ketuk pintu, ini menjadi sebuah cerita atau dongeng yang lebih heboh dari yang sesungguhnya terjadi. Ya, saya maklum lah seperti ini karena kadang orang kan ingin memanfaatkan ini sebagai suatu bentuk popularitas atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Langsung memasuki pokok pembahasan saja ya para pemirsa. Kemarin saya sempat menanyakan cross check dengan sedulur yang ada di Pajang. Ada Mbak Kusuma Wardani yang menanyakan tentang hebohnya peristiwa lampor atau keranda terbang ya yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur. Konon seperti itu. Bahkan katanya ini masih katanya juga terjadi di daerah sekitar Wonogiri ya. Makanya saya perlu daerah mana, alamatnya sekitar mana, paling tidak ada kelurahan, kecamatan, kabupaten. Perlunya saya ingin cross check ya. Siapa tahu saya ada teman di sana dan apakah teman-teman yang ada di sana itu juga mengalami atau paling tidak mendengar isu seperti ini. Kemudian beberapa hari, sekitar 3 atau 4 hari ini saya coba untuk merekod ya semua perkembangan yang ada di media itu seperti apa mengenai lampor ya. Dan sekiranya sudah mulai agak mendingin, biarlah saya baru akan berkomentar, karena jika beritanya masih panas banget kemudian saya ikut-ikutan nimbrung ngomong, ya gimana ya, hanya kayak ikut-ikutan atau elu aja. Saya tidak mau seperti itu ya sedulur-sedulur, mohon dimaklumi. Tapi saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi secara rasional maupun secara faktual. Artinya saya tidak ngarang-ngarang dan saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang masih saya anggap remang-remang, atau saya tidak akan menyampaikan informasi yang masih sifatnya itu spekulasi. Jadi saya kasihan, saya takut para pemirsa malah justru ikut tersesat, ikut termakan hoax ya. Karena saya bisa aja kalau ngomong ngawur, menyampaikan dengan penuh spekulasi, membesar-besarkan masalah, itu sama aja saya ikut-ikutan terlibat andil dalam menciptakan hoax ya. Ya, saya melihat warga masyarakat di mana-mana sudah susah menghadapi situasi saat ini ya. Adanya second cycle wabah ini sudah cukup membuat masyarakat itu menderita, masih ditambah berita-berita yang simpang siur hebohnya seperti ini. Bahkan saya lihat fakta di lapangan itu bukan keranda terbangnya, tetapi justru ketakutan masyarakat itu nyata, itu bukan hoax. Karena di mana-mana juga banyak video-video yang diupload di media sosial, reaksi masyarakat untuk menangkal adanya lampor atau keranda terbang. Jadi mereka dengan membuat berbagai macam cara secara tradisional ya, ada yang bikin IP unggun, ada yang bikin topeng yang menakutkan untuk menakut-nakuti lampor ya, seperti itu. Bahkan juga dengan ubur rampe tolak bala ya. Nah, begini ya sedulur-sedulur, supaya ini tidak makin kacau, juntrungnya juga makin gak jelas. Saya akan membahas lampor ini dari akar ceritanya tentang lampor ya. Yang akan saya amati yang pertama adalah definisi lampor itu sendiri. Saya melihat bahwa lampor di sini sudah artinya itu sudah nggak karuan. Jadi sudah melenceng jauh dari definisi asal muasalnya. Nah, kalau yang saya tahu di Jogja itu sangat kental sekali dulu itu cerita tentang lampor. Ada kaitannya dengan pasukan Baru Klinting juga ya. Nah, di sini yang sejauh yang saya tahu sejak saya masih kecil, lampor itu bagi masyarakat Jogja pada umumnya, terutama orang-orang yang sudah usianya 70 tahun, 80 tahun yang masih hidup itu, mereka masih memiliki definisi tentang lampor ini yang lebih orisinil, jadi belum seperti yang saat ini berkembang. Nah, kalau lampor zaman dulu itu dipahami sebagai pasukan dari Kanjeng Ratu Kidul ya. Yang pasukan itu dari Laut Selatan kemudian bergerak ke utara. Biasanya kalau nggak ke Merapi ya ke Merbabu. Untuk apa pasukan itu? Kalau dulu pasukan itu ya pasukan yang saling kunjung-mengunjungi antar tetangga. Karena kan di selatan ada pantai selatan, ada entitas gaib di sana, kemudian di Merapi juga ada. Nah, masyarakat gaib itu juga kadang terjadi saling, ya kalau istilah Arabnya itu saling bersilaturahmi gitu, saling paseduluran, nyambung paseduluran. Jadi saling mengunjungi.
pasukan Merapi ke Laut Selatan ya, kemudian Laut Selatan ke Merapi ya, itu kan nanti akhirnya ada Lampor dan ada pasukan Baru Klinting kan begitu. Saya sendiri pernah mendengar ya, di Sungai Progo itu kalau di Jogja itu kan yang paling terkenal menjadi jalur lalu lintas atau jalan raya warga masyarakat gaib antara selatan dan Merapi, itu jalur utamanya ya Sungai Progo. Dan saya waktu kecil memang pernah 2 kali itu mendengar suara gemerincing gitu. Nah itu yang saya juga waktu itu pernah bilang bahwa itu suara pasukan Baru Klinting karena dari utara ke selatan. Kemudian kalau dari selatan ada hembusan angin kenceng, terus kemudian ada suara seperti ribuan tapak kaki atau langkah kaki manusia, itu merupakan Lampor. Nah biasanya Lampor ini juga diiringi dengan ombak yang besar sekali. Makanya di wilayah pantai selatan Jogja itu terutama masyarakat zaman dulu dan sisa-sisa orang tua yang masih hidup sampai sekarang, itu kalau mengatakan atau istilah Lampor itu identik dengan ombak laut yang besar. Jadi ada ombak laut yang besar sekali, itu Lampor. Nah Lampor itu merupakan pasukan dari selatan yang akan berkunjung ke Merapi. Itu ditandai dengan ombak yang besar, bergulung-gulung ke daratan, tetapi bukan tsunami, bukan rob juga, karena ombak yang besar sekali itu hanya terjadi sekali 2 kali, jadi gelombangnya itu tidak lama terjadi, itu hanya temporer pada saat pasukan itu bergerak ke utara. Setelah itu terus selesai, tapi memang tinggi sekali, bisa dibilang kalau dulu itu ya bisa sampai 5 atau 6 meter itu ya tinggi gelombang laut yang menjadi pertanda pergerakan Lampor. Nah kalau orang zaman dulu itu memang kadang kemudian ada membunyikan kayak kentongan, mukul-mukul itu sebagai pertanda bahwa warga masyarakat itu ikut mangayu bagio atau ikut menyambut barisan Lampor yang melewati daerah atau desa-desa warga sekitar. Itu juga sebagai bentuk paseduluran, yaitu kearifan lokal. Jadi masyarakat itu paham siapa yang lewat, kemudian ikut mangayu bagio. Karena kalau orang sombong takabur itu kan ya itu hanya menciptakan permusuhan, bisa saja kena senggol atau keinjek ya oleh pasukan itu ya. Kalau orang yang sombong bisa aja, makanya warga masyarakat tidak mau bersikap takabur, arogan, sombong, makanya ikut mangayu bagio, ikut memeriahkan, jadi ikut menghormati. Itulah kesantunan orang Jawa zaman dulu. Jadi bukan kok takut nanti akan menjadi korban terus kemudian mukul-mukul. Nah sekarang hubungannya apa? Memangnya Lampor kalau memang pasukan gaib seperti itu takut dengan suara yang dipukul-pukulkan itu kok fragile sekali atau ringkih sekali gitu kan, lemah sekali, cuma dengan bunyi-bunyian aja takut. Ini kan nggak masuk akal. Nah yang dipahami orang sekarang yang masih percaya bahwa Lampor itu adalah pasukan dari selatan, ada bunyi-bunyian yang kemudian dibunyikan oleh warga masyarakat, itu memahaminya masyarakat takut menjadi korban gitu kan. Ini menurut yang saya amati, sejauh yang saya tahu, ini juga masih keliru pemahamannya. Karena apa ya, sesungguhnya warga masyarakat itu bukan takut nanti menjadi korban, yaitu tadi yang saya sebutkan, warga masyarakat ikut menyambut. Itu saya dengar dari kakek nenek, dari eyang-eyang saya sendiri seperti itu. Dan saya pun tidak hanya sekali, saya punya pengalaman spiritual itu berinteraksi, bahkan pernah dibantu oleh yang namanya Lampor. Nah Lampor itu kalau yang saya lihat, kalau saya lebih familiarnya menyebutnya itu sebagai bolo serewu. Jadi ada pasukan yang jumlahnya 1000 karena saking banyaknya ya, itu bisa membantu kalau memang kita dalam kondisi keadaan darurat, kita posisinya bukan sebagai pelaku kejahatan, kita orang yang benar tapi kita ditindas atau apa, kita bisa minta bantuan atau meminjam pasukan Kanjeng Ratu Kidul untuk menyelesaikan suatu masalah besar. Tapi tentunya ya masalahnya tidak hanya melibatkan kepentingan pribadi, tapi kita biasanya justru saat kita menolong orang. Itu pernah saya lakukan. Saya sama istri saya pernah nyuwun Kanjeng Ratu Kidul, nyuwun ngampil atau pinjam
bolos rewu pasukan dari selatan. Ada tata caranya. Kalau beliau sudah mengizinkan, sudah, yang namanya bolos rewu itu ya kita ajak, kita bawa kemana, mau keluar Jawa, ke Kalimantan, ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, oke saja. Semua sudah akhirnya ikut komando kita ingin bagaimana ya, itu pasti mereka setia sekali. Itu yang perlu saya luruskan ya. Terus kemudian di sini lampor itu kan konotasinya itu hantu yang suka mengambil nyawa orang, jadi hantu yang jahat, yang suka merenggut nyawa orang. Ini juga keliru, ini bisa keliru, ini benar-benar karena lampor yang saya tahu itu pasukan dari selatan itu, wah mereka itu nggak ada yang jahat mas, nggak ada yang jahat lur. Dan kebanyakan pasukan dari selatan itu mayoritas perempuan cantik-cantik semua. Nah, kalau panjenengan bisa melihat lampor yang sesungguhnya dari selatan, kami tenggengen, iso motone ucul saking wah ayu kabeh kewan liar milih endi, ora gelem jak bali ndelok lampor do mlaku. Jadi begitu ya sedulur-sedulur. Dan lampor yang pernah juga saya tahu, kalau panjenengan saat ini bisa menyaksikan jejak lampor, masih bisa dan sering terjadi. Misalnya di langit ya, di angkasa itu ada awan garis yang banyak sekali, biasanya arahnya dari selatan ke utara. Nah itu biasanya banyak sekali garis-garisnya itu seperti memang dibuat, tapi itu sesungguhnya itu jejak kereta Kanjeng Ratu Kidul dan jejak ribuan pasukan dari selatan ke utara. Biasanya ke utara itu ke Merapi, atau kalau tidak ya sedang melakukan patroli besar keliling Nusantara atau patroli kecil keliling Jawa. Itu suka ada jejak kereta Kanjeng Ratu Kidul dan jejak pasukan beliau. Nah kalau ke Merapi gunanya apa? Biasanya untuk membersihkan Merapi ya, misalnya Merapi habis meletus, nanti ada pasukan dari selatan ke Merapi kayak untuk meruat atau membersihkan Merapi. Terus kemudian Merapi saat mau meletus besar itu juga terjadi seperti itu. Nah ini lampor, jadi jangan salah ya, jangan gampang termakan oleh hoax, oleh kehebohan cerita yang enggak jelas juntrungnya. Kemudian kalau kita lihat dari perkembangan media, di media yang terjadi, ini lampor ini sepertinya kesannya itu seolah-olah memang disengaja untuk dibuat heboh, untuk biar viral, biar menjadi timelinenya ada di situ, biar menjadi di blow up di halaman-halaman utama di media massa bahkan. Nah ini yang panjenengan ya para pemirsa, ini sekaligus saya sampaikan, kita itu masyarakat digital zaman sekarang itu ada dua media ya yang disodorkan di hadapan kita di internet, yaitu media massa yang sifatnya itu jurnalistik ya. Kalau dulu dikenal itu ya ada koran atau wartawan, majalah, itu semua jurnalisme ya, kaidahnya jurnalisme atau menerapkan ilmu jurnalistik. Jurnalistik itu dalam mengambil berita harus dilakukan cross check antara beberapa pihak, nggak boleh hanya sepihak. Misalnya memberitakan si A si B, itu ya si A harus diwawancara, kemudian si B harus diwawancara, di cross check. Itu etika dalam dunia jurnalistik atau kewartawanan. Kemudian media yang lain itu adalah media sosial atau sosial media ya. Kalau sosial media itu lain, beda dengan jurnalistik. Karena apa? Media sosial itu asal orang ngomong apapun bisa, orang cuap-cuap apapun bisa, orang berasumsi apapun bisa, orang meyakini sesuatu, ngomong, mengaku melihat sesuatu, mengklaim melihat keranda terbang. Asal dia ngomong di media sosial, yaitu nanti bisa menjadi informasi. Cuman di sini persoalannya masyarakat itu kadang tidak bisa membedakan, mungkin belum terbiasa membedakan mana ini jurnalis, mana ini media sosial. Nah, yang paling potensial menciptakan hoax itu adalah media sosial, karena tidak memakai, tidak mengenal kaidah jurnalisme. Jadi asbun, asal bunyi udah. Celakanya warga masyarakat yang membaca ini menganggap antara media sosial
dengan media jurnalistik itu sama, itu beda banget ya. Sekarang bukan jurnalis ya, sekarang media massa yang itu sebenarnya jurnalistik ya, jurnalisme. Itu aja banyak sekarang yang digunakan oleh alat politik untuk menciptakan hoax. Nggak sedikit, banyak sekarang. Apalagi media sosial. Maka para pemirsa harus hati-hati, harus bisa membedakan mana ini kaidah jurnalisme, mana ini hanya sekedar media sosial. Nah, itu yang paling berpotensi menciptakan hoax itu kan media sosial. Kemudian kalau saya lihat ini seperti seolah-olah memang disengaja untuk diciptakan agar gempar tentang apa? Tentang lampor, tentang keranda terbang. Kalau saya searching di internet itu ada kejadian unik. Tahun 2019 itu ada film judulnya Lampor ya. Kemudian mungkin belum tayang di bioskop atau gimana, kemudian kena lockdown, kena PSBB ya waktu itu, kemudian mungkin tidak bisa putar di bioskop ya, akhirnya terus tayangnya di internet. Kemudian di situ sudah mulai banyak berita-berita film tentang lampor, dan di situ film itu menceritakan yaitu tadi, lampor itu keranda yang dikendalikan oleh makhluk gaib yang menyeramkan, hantu lah gitu aja, yang menyeramkan dan mencari korban untuk dibawa. Korban yang diincar itu nanti akan mati, akan dibunuh. Nah, ini sebenarnya ini awalnya juga dari situ. Kalau saya lihat sebelum ada film itu juga lampor itu sepi-sepi aja di internet ya. Bahkan setelah itu ya ada film tentang keranda terbang yang judulnya Lampor. Kemudian di TikTok, di mana-mana ya, di media sosial yang lain itu kemudian ada orang yang memfilmkan keranda terbang. Kalau saya lihat film yang ada di TikTok itu jelas itu hanya keranda beneran yang kemudian diseret orang. Emangnya terbang di atas rumah? Beritanya kok terbang di atas rumah. Saya lihat mana yang beritanya terbang di atas rumah. Lah saya lihat ternyata itu kerandanya di kebun di bawah, di atas tanah, terus bergerak pelan, berhenti pelan, geser. Ya sekarang saya aja bisa membuat, saya bikin di atas kuburan, saya ikat biar melayang, terus ditarik, ada orang yang narik, kemudian saya syuting. Udah bikin heboh, keranda terbang. Hati-hati para pemirsa ya, ini seperti ini kita harus cerdas. Jadilah masyarakat yang cerdas dan bijaksana dalam menyikapi media sosial. Ya, dari situ adanya keranda-keranda terbang yang heboh, kemudian orang rame-rame nyuting apa yang sebenarnya objeknya nggak jelas, itu diklaim sebagai ini bentuk penampakan keranda di atas rumah. Padahal kalau itu diungkap secara nyata oleh ahli IT ya itu nanti ketahuan itu bukan apa-apa, itu hanya efek kamera atau efek benda yang tertangkap kamera tapi tidak jelas, seolah-olah seperti keranda. Itu loh sedulur-sedulur. Jadi itu ada perkembangan seperti itu. Nah sekarang yang beruntung ya siapa? Yang jelas kalau saya melihat yang beruntung itu ya orang yang membuat film Lampor itu tadi. Dan di film Lampor itu saya yang tidak setuju, yang saya sayangkan itu di awal-awal itu pas film mulai itu ada digambarkan orang Jawa memakai blangkon yang merapal mantra untuk mencari pesugihan. Nah ini sekali lagi saya mohon kepada teman-teman dunia perfilman. Saya tuh banyak teman sutradara, teman artis ya, yang kesini artis, yang nginep sini, yang main sini tuh banyak. Tapi mereka baik-baik semua dan punya tanggung jawab sosial. Mereka tidak mau menjelek-jelekan kearifan lokal Jawa, misalnya membuat membuat figur penjahat ya, yang kemudian pakai kostum surjan blangkon, mereka nggak mau. Dan saya juga selalu wanti-wanti, kalau memang mau bikin figur penjahat ya, di dalam film itu mau bikin figur penjahat, mau bikin sosok penjahat, ya ambillah kostum yang netral, jangan merupakan identitas suku bangsa tertentu. Ya sekarang panjenengan ya, dulur-dulur yang dari Batak, gimana rasanya kalau pakaian adat kebesaran suku Batak terus di situ dikenakan sebagai kostumnya tukang santet apa? Sekarang saya balik lagi, kalau orang mengenakan jilbab, orang mengenakan baju gamis dan lain, tapi di situ ngerapal nyantet ya, atau hijib-hijib apa yang untuk mendatangkan jin nasibi untuk ngerjain orang. Sekarang perasaannya gimana? Ya tepak-tepak awak lah, jangan main semaunya semau gue lah gitu kan. Taulah perasaan orang lain, jangan seperti itu. Itu ada karmanya loh, jangan sembarangan kayak gitu tuh.
cepat atau lambat itu akan terbalas pasti. Hati-hati ya. Itu saya mohon, saya minta juga pada teman-teman perfilman yang belum pernah saya kenal. Kalau saya kenal langsung pasti saya ingatkan, jangan melakukan seperti itu ya. Jelas saya tidak mau, benar, saya keberatan sebagai orang Jawa. Pakaian identitas kejawaan seperti blangkon, kemudian ada surjan, kain batik dan lain hanya digunakan untuk kostum penjahat atau kostum dukun santet. Itu benar-benar membunuh karakter orang Jawa. Itu benar-benar menghabisi kearifan lokal, kebijaksanaan lokal Jawa dihabisi. Apakah panjenengan tega melakukan seperti itu? Itu ada karmanya sendiri itu. Jangan sembarangan melakukan seperti itu. Kalau monggo, tidak masalah, Anda mau bikin film apa, tapi jangan yang menimbulkan kesan Anda itu menyudutkan suku tertentu. Kecuali kalau memang panjenengan sengaja untuk menghina orang Jawa, ya monggo. Tapi konsekuensinya panjenengan menciptakan musuh yang banyak. Apa energi panjenengan cukup untuk menghadapi musuh yang banyak? Musuh itu tidak perlu datang mukuli loh ya. Bisa dengan doa, dengan perasaan teraniaya, mereka terima panjenengan injak-injak ya, tapi sik ngomong ra trimo. Lihat itu nanti ada karmanya. Jangan main-main seperti itulah. Saya wanti-wanti ke sedulur-sedulur, monggo berkarya di perfilman yang bagus, filmnya bagus, tetapi ya jangan seperti itu. Sudahlah itu udah kuno. Masyarakat kita itu udah nggak bisa dibohongin kalau asal-asalan kayak gitu ya. Kecuali orang-orang yang memang masih remaja-remaja yang belum banyak belajar tentang spiritual, pengalaman hidupnya masih minim, itu gampang sekali kemakan. Akhirnya menciptakan stigma buruk terhadap orang Jawa, terhadap pakaian Jawa. Ya, jangan sampai seperti itu. Ini bisa menimpa suku apa saja. Jadi tolong kalau membuat kostum untuk penjahat, jangan memakai pakaian adat suku tertentu, suku apapun itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di muka bumi. Kostumnya kalau mau bikin ya umum sajalah, yang tidak identik dengan suatu suku bangsa tertentu. Itu aja ya. Nah, dari situ pemirsa mudah-mudahan paham ya dari mana asal muasal lampor itu. Dan di sini perlu saya garis bawahi bahwa definisi lampor yang beredar di media sosial saat ini adalah salah besar, dan itu juga menciptakan stigma buruk terhadap Kanjeng Ratu Kidul maupun pasukan beliau. Hati-hati loh Mas ya, jangan asal-asalan loh. Urip ki ono imbal balik, ono hukum karma loh. Hukum timbal balik panjenengan kalau nggak percaya silahkan, tapi cepat atau lambat pasti akan terjadi. Nek isih urip selamat ya engko nek pas mati le ora selamat ya, garek milih ndi. Terus kemudian yang kedua, soal ketok pintu. Nah, ini yang bikin heboh, yang saya heran, berita tentang ketok pintu. Orang Lumajang diketok pintu, orang Malang ketok pintu, orang mana itu situ Bondo atau mana ada kejadian ketok pintu, Madura ketok pintu. Nah sekarang ya, kalau video yang beredar itu banyak ya, kejadian-kejadian ketok pintu bisa direkam, itu masih mending ya, masih mending ya. Nah sekarang itu coba video yang ketok pintu itu yang ada di Indonesia, itu kalau saya lihat itu kok cuma satu, tapi kok beritanya sudah heboh sampai di mana-mana, kayaknya seolah-olah itu bahkan sampai Jawa Tengah itu ya. Lah saya itu malah selalu menunggu ya kalau memang ada kejadian saya diketok pintu ya. Kalau nggak ngetok pintu apa mungkin karena saya nggak punya pintu, saya di depan ini nggak pakai pintu, ini terbuka langsung jalan. Kalau orang mau masuk ya tinggal lompat aja bisa, nggak usah ketok pintu. Nah ini ketok pintu ini kejadiannya hanya satu, dan itu pun janggal sekali ya sedulur-sedulur. Coba panjenengan lihat ketok pintunya ya. Di situ memang orang begitu ada kejadian ketok pintu yang keras dan berulang-ulang, yang nyuting itu sambil baca kalau nggak salah itu ayat kursi atau apa itu ya. Itu anehnya ya. Kalau memang ini kejadian sesungguhnya, teror seperti itu, saya yakin orang itu lari, nggak akan sempat, nggak akan sampai berani megang HP sampai berlama-lama. Dan hebatnya lagi, videonya itu juga terencana sekali. Saya ngelihat di video itu orangnya juga sempat nunjukin jam 1:30 ya kan. Ya itu kan sudah terencana sekali. Orang kalau ada teror sungguhan
pikirannya pasti nggak akan sampai seperti itu. Wis bludrek ya, wis panik, boro-boro pasti ngonone melayu sembunyi. Apalagi ya mau seberani-beraninya. Kalau memang orang pemberani, pasti buka pintunya, dilihat siapa. Itu kalau tipikal orang berani. Bukan kok malah sibuk nyuting sambil baca doa, di mana-mana disuting, jamnya disuting, durasinya ya ada berapa menit itu ya. Kalau orang yang spontan memang itu kejadian yang bukan hoax, bukan sengaja di setting ya, itu orang nggak akan seperti itu. Kalau memang berani ya pasti langsung buka pintu dilihat. Ini yang bisa saya simpulkan melalui video itu ya sedulur-sedulur. Karena kan ada, kita kan masak ya nek jadi wong ya aja bodoh-bodoh banget lah. Kita hanya kadang kita itu tidak membiasakan berpikir kritis. Saya yakin pemirsa itu semuanya cerdas dan orang yang waskita permono. Cuman persoalannya tidak dibiasakan untuk berpikir kritis melihat segala sesuatu. Itulah sebabnya kenapa saya selalu bilang, sampaikan kepada sedulur-sedulur semua, inget dadi wong kuwi aja gumunan, aja kagetan. Wong kuwi nek gumunan kagetan gampang kemakan hoax dan tidak bisa berpikir kritis. Sampai kapan bangsa ini, generasi ini akan cerdas? Cobalah terapkan jadi orang aja gumunan ro kagetan. Pasti panjenengan akan jadi orang yang cerdas dan cermat sekali. Akan menjadi orang yang kritis pikirannya. Pasti gitu. Nah itu sedulur-sedulur, ini ketok pintu. Jadi ketok pintu dengan keranda terbang itu nggak ada hubungannya. Dan saya lihat gaib ya, kalau memang ada yang makhluk halus mampu menggerakkan keranda, itu juga nggak akan terbang. Saya tuh dulu waktu belajar bela diri, waktu dulu banget, udah lama puluhan tahun yang lalu, saya tuh udah berkali-kali semalam suntuk itu dites untuk tidur atau tinggal di dalam ruang keranda di kuburan ya. Bahkan kuburan yang paling besar di Jogja Selatan itu di Kerapiak itu saya juga pernah semalam suntuk, enggak cuma semalam, beberapa kali. Saya di dalam itu juga saya melihat keranda itu bisa bergerak sendiri dan saya lihat oh ada yang menggerakkan, di situ ada orang yang sudah meninggal, tapi ya malah kita ngobrol-ngobrol, gimana Mbah? Ini saya saling kunjung kayak gitu biasa, dan dia bukan jin, bukan setan, itu orang yang sudah meninggal atau leluhur yang kadang main di situ. Dan ada saya juga nyambangi, malah ngancani saya, jadi saya tidak takut. Cuman ya itu tadi menggerakkan keranda itu. Cuman waktu itu junior saya yang saya ajak masuk kancilen, ketakutan karena apa? Ngelihat kerandanya gerak sendiri katanya. Padahal ya kalau tak kasih tahu iku lho ana leluhur sing gerake ngono malah ora ngandel, ora percaya. Itu ya, jadi sedulur-sedulur, antara keranda terbang dengan lampor itu enggak ada hubungan. Itu sudah beda cerita. Itu orang menciptakan stigma buruk ya. Stigma buruk apa? Demi untuk golek duit karo untuk itu tadi menyudutkan orang Jawa. Terus yang kedua itu tidak ada hubungannya dengan ketok pintu, dan ketok pintu itu kejadian kasus yang ada di media sosial hanya kalau kita lihat yang di Indonesia yang katanya di Jawa Timur itu juga hanya satu, yang pintunya hijau itu. Saya cari-cari yang lain kok nggak nemu. Kalau memang pemirsa mungkin ada yang punya ya, coba nanti dikirim ke saya. Nah, nanti saya lihat. Saya ngelihat itu kan juga pakai ngelihat dengan mata batin. Ini ada bener apa ndak? Wong saya lihat ndak ada apa-apanya kok itu. Nek wong ngetuk pintune mah mungkin ono nang jaba iki ketoke mah ono. Tinggal sik nang nyut karo wong loro nang jaba ngetuk pintu, sing siji nyuting itu malah ngono ku ya iso. Tapi kalau saya lihat secara gaibnya nggak kelihatan, nggak ada. Jadi saya terus terang saya ndak respect dengan yang seperti itu ya. Jadi sedulur-sedulur jangan kemakan hoax ya. Terus kemudian sedulur-sedulur, kalau ada informasi bahwa setelah ada kasus rumahnya diketuk-ketuk, jangankan dibuka, hanya ngintip saja orangnya paginya mati.
Nah, kalau memang ada kasus kejadian seperti ini, pasti aparat kepolisian itu turun tangan. Pasti ada laporan warga ke kepolisian. Itu biasanya terjadi seperti itu dan akan menjadi berita yang lebih nyata, bukan hoax. Tapi sekarang kita tunggu sampai hari ini. Ada nggak orang yang lapor ke pihak kepolisian atau polsek setempat atas peristiwa teror itu dan kemudian menimbulkan korban kematian pagi harinya? Ada nggak? Coba kita tunggu sampai kapan, ya itulah ngeprank gitu. Nah, kemudian ada yang bilang juga di sana-sana di sekeliling tempat yang sedang diteror oleh makhluk yang ketuk-ketuk pintu dan keranda terbang itu, kemudian tiba-tiba banyak orang yang sakit ya. Mari pemirsa, kita buka mata sekarang. Di Jakarta, di sekitar Jogja yang tidak terjadi isu hoax seperti itu banyak orang yang sakit, bahkan banyak orang yang mati untuk saat ini. Karena apa? Ya sekarang ini memang sedang banyak terjadi endemi, sedang ada wabah penyakit ya. Jadi tidak perlu ada kemudian dikait-kaitkan itu karena ada keranda terbang, ada ketuk-ketuk pintu ya. Jadi itu terlalu konyol membuat berita seperti itu. Kalau saat ini kita sedang tidak ada wabah, tidak banyak orang sakit ya. Sekarang orang yang sakit mendadak itu banyak di sekitar sini juga. Apalagi orang yang mati, banyak orang mati itu yang misalnya saat ini mati ya, beberapa menit sebelumnya itu masih hidup loh itu. Coba sekarang panjenengan lihat di mana-mana orang yang mati itu beberapa saat sebelumnya masih hidup. Ya gitu ya. Jadi jangan gampang termakan hoax, jangan bermental gumunan dan kagetan gitu. Jadilah orang yang lebih tenang secara pribadi, lebih matang secara spiritual, dan memiliki kecermatan pikir terhadap segala hal yang terjadi di sekitar kita. Dulu sebelumnya 4 bulan dan 8 bulan yang lalu ada di Malaysia juga ketok pintu, sana heboh juga di Kota Baru sama di Johor Bahru atau apa itu kalau nggak salah. Saya pernah di Kota Baru juga, ya seperti itu keadaannya ya. Yang kalau saya ngelihat ya ketok-ketok itu ya itu belum tentu benar. Dan kejadiannya hanya satu tapi udah heboh, konon katanya itu banyak yang diketuk pintu warga. Inilah yang membuat masyarakat kita itu makin resah ya. Jadi saya minta para warga semua yang di berbagai daerah yang sekarang sedang diteror berita itu, ini memang benar-benar menakutkan, tapi yang menakutkan hoaxnya ya, bukan faktanya tetapi hoaxnya. Jadi udahlah, hentikan saja itu kalau nggak ada manfaat, nggak ada gunanya itu ya. Jadi saya tadinya juga berpikir kalau memang ada teror benar, saya banyak ada tembang-tembang mantra yang saya cukup efektif kalau hanya untuk mengatasi teror-teror makhluk halus kalau memang ada benar ya, kayak Kidung Jatimulyo ya, Kudung Rumeksa Wengi kayak gitu kan. Terus kemudian ada juga mantra tulak balak dan lain, ada tembang-tembang saya nanti saya cantumkan di bawah video, dan itu bisa untuk pengobatan dan lain-lain. Nah, monggo kalau memang meragukan, panjenengan bisa mendengarkan, pejam mata, dengarkan ke orang yang sakit atau panjenengan sendiri yang sehat, meditasi, rasakan energinya. Karena saya menembangkannya itu sambil sikap meditatif supaya apa? Menimbulkan vibrasi yang bisa memancarkan getaran energi. Kalau asal nembang cuap-cuap, nanti vibrasi energinya itu di suara itu enggak dapat. Karena kan suara itu ada frekuensi, ada vibrasi. Nah, disitulah bisa menjadi pancaran energi. Kalau kita menembangkannya dengan posisi atau patrap meditatif, itu getaran suara yang kita keluarkan itu akan menimbulkan getaran energi, walaupun itu sudah berupa rekaman tidak langsung, tetapi vibrasi yang ditangkap oleh alat perekam itu kan setidaknya ya 50%, 70% mungkin kalau bisa dipersentase itu masih dapat ya. Jadi begitu ya sedulur-sedulur, mohon jangan perlu khawatir lagi lah itu. Jangan, itu yang tadi saya luruskan tentang lampor. Nah, ini saya ingat ada cerita dulu Sinuwun ngerso dalem HB9 atau Sri Sultan HB ke-9 itu. Dulu kalau banyak tindak kriminal, kejahatan ya, itu yang turun tangan bukan aparat keamanan, tapi cukup beliau meminta pasukan dari selatan itu untuk
membersihkan Candi Olo ya, Durangkoro, Duratmoko dan segala macam orang-orang yang penjahat kriminal itu untuk diresiki ya. Nanti banyak orang-orang yang jahat, penjahat-penjahat itu ya tiba-tiba pada gelundung mati itu dulu terjadi ya. Tapi sekarang kan sudah beda ya, enggak ya, beda aja manajemennya. Kalau dulu seperti itu memang ada, dan itu juga bukan lampor namanya ya. Tolong, ini saya sebagai orang Jawa dan saya tahu permasalahannya ya, itu kalau dicerita di sekitar keraton itu familiar sekali dan tahu betul lampor itu duduk masalah, duduk definisinya itu di mana, itu lebih akurat. Dan saya juga memakai referensi-referensi yang saya lihat masih orisinil. Jadi ada awal mula bukane definisi lampor itu kayak apa. Dan kalau definisi tentang lampor dan keranda terbang ini pun yaitu tadi hebohnya itu sejak ada film tahun 2019 itu yang judulnya Lampor. Dan konon katanya, ahli sejarah katanya itu tentang lampor itu ada sejak tahun 60 yang mengkaitkan dengan keranda terbang. Tetapi saya yakin itu pun dulu hanya stigma buruk, bukan makna atau asli definisi yang sesungguhnya sesuai dengan asal mulanya. Awal mula bukane definisi lampor itu apa, itu juga kalaupun ada, tapi saya masih melihat referensi kok belum ketemu tentang keranda terbang yang dinamakan lampor sejak tahun 60 itu kayaknya kok lain cerita itu ya. Kalau di Jogja nggak ada ya, kalau di Temanggung ya karena itu ada film itu, dan mungkin di Temanggung itu juga beda, masyarakat mengartikan lampor juga mungkin sudah berbeda dengan lampor yang sesungguhnya ada di Jogja ini, yang pasukan dari selatan ke Merapi untuk suatu misi yang bagus untuk menata sistem keseimbangan alam. Itu ya sedulur-sedulur, jadi ini nggak perlu lagi digaib-gaibkan. Saya juga mohon, bukan saya ingin menerjang asumsi orang lain, pendapat orang lain, enggak ya. Saya tidak ada niat dan tujuan untuk memotong pembicaraan orang yang menganggap ini, yang membahas ini dengan cara yang gaib sekali. Saya tidak bermaksud seperti itu, tetapi saya hanya merasa saya itu orang Jogja yang paling familiar dulu itu tentang lampor ya. Makanya dulu ada cerpen yang judulnya Lampor Merbabu ya. Karena lampor nggak cuman Merapi tapi juga ke Merbabu, tapi intinya yaitu ada pasukan dari selatan, tapi bukan keranda terbang seperti itu. Nah, ini saya kembalikan definisi itu seperti orang nenek moyang, orang-orang sepuh di Jogja pada zaman dulu memahami tentang lampor. Nah, belum lagi kalau kita membahas tentang pasukan baru Blinreng, nah, nanti lebih panjang lagi. Udahlah, itu nanti kita bahas yang di lain waktu. Nanti ini terlalu mengasihkan ya membahas seperti ini. Begitu sedulur-sedulur ya. Kalau ada yang tanya untuk tolak balak itu seperti apa ya? Ya kalau memang untuk tolak balak istilahnya sifatnya itu kayak tolak balak, kayak semacam santet, tenung, teluh ya, guna-guna, tuju, itu kalau secara awam ya, secara simpel masyarakat umum bisa menggunakan kupat yang digantung di atas pintu bagian dalam terus dikasih empon-empon, itu benar, itu sudah merupakan tolak balak. Dan di dalamnya itu pasti ada padi, ada gabah, ada ketan hitam juga, pari ya, padi, ketan hitam, merang, jadi ada tanggenya itu digantung di atas pintu. Kemudian ada delingo, bengle, taruh di dalam kupat ya. Tempo hari juga ada sedulur-sedulur yang di Sleman apa itu yang heboh uangnya rame-rame hilang. Jadi di kampung itu sering banget orang kehilangan uang, jumlahnya itu lembarannya kalau nggak 50 ya 100.000. Tapi hilangnya bukan gebokan, tapi satu persatu gitu hilangnya, dan dialami oleh beberapa rumah tangga. Nah, yang seperti itu yang sudah pernah saya lihat sendiri di suatu daerah dengan kasus dan kejadian yang sama. Ya ternyata di situ sedang diculi tuyul. Jadi ada orang yang ngingu tuyul dan kemudian memang memerintahkan atau diculke atau dilepas di sekitar kampung itu, sehingga si tuyul itu operasinya di sekitar itu.
Dan saya biasa memberikan saran cukup gampang yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa perlu embel-embel kesaktian dan lain-lain ya. Tidak perlu, yaitu apa? Cukup membuat delingo bengle ya. Seperti biasanya delingo bengle diparut, kemudian dicampur dengan garam kasar. Nah, setelah dicampur garam kasar, sebarkan tiap rumah, nyebaran itu rumahnya dikelilingi pakai garam dan delingo bengle, halaman, samping, terus belakang, terus di jalan ya, sekitar yang lokasi intensif kejadian itu. Nah, itu yang dulu saya sarankan seperti itu, daerah Prambanan sana ya, terus langsung laporan ya, sejak diberi tebaran garam dan delingo bengle itu kasus kehilangan uang bertubi-tubi itu akhirnya berhenti ya. Seperti itu ya sedulur-sedulur. Kalau memang panjenengan ketakutan ada teror-teror makhluk halus dimanapun apapun itu wujudnya, tapi bukan keranda terbang ya, itu saya nggak terjadi kok itu. Itu hanya trik saja dan kemakan itu perang. Jadi itu banyak warga masyarakat yang kena perang ini sebenarnya. Jadi tolong juga teman-teman jangan suka ngeprang banyak orang gitulah, kasihan ini. Banyak yang kemakan hoax itu kan lagi kondisi sulit seperti ini. Udah kena perang yang parah juga kan, kasihan ya. Mbok yo duwe rasa welas itu loh, tepo-tepo itu. Ya, ini saya pastikan, saya ngelihat dari video itu nggak ada getaran apa-apa, nggak ada istilah sifatnya itu penampakan sungguhan, enggak, itu semuanya perang aja ya. Ya gitu aja ya sedulur-sedulur. Panjenengan mau percaya apa yang saya omongkan, matur nuwun. Dene kalau ada yang nggak percaya, monggo silahkan makan ketakutan untuk panjenengan sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan pada dulur semua pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar seputar spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya, atas segala supportnya. Tetap semangat, hari esok makin sukses, makin ayom-ayom tentrem. Jumbuh kang ginayuh, kasembatan kang sinedya, dadi kang tansah pinuji, wilujeng rayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat, lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu rahayu sagung titah dumati.